Pangeran Hisahito adalah calon kaisar Jepang di masa depan. Dia baru berusia 19 tahun. Tetapi sebagai satu-satunya pewaris laki-laki muda, nasib sebuah dinasti yang telah ada selama lebih dari 1.500 tahun sepenuhnya berada di pundaknya. Namun di balik senyum di depan publik, hidupnya jauh lebih rumit dan jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa dibayangkan oleh orang luar manapun. Pada usia baru 12 tahun, orang tadi kenal menerobos masuk ke sekolahnya dan mencoba membunuhnya. Dan itu baru permulaan. Jadi, apalagi yang harus dialami oleh pangeran muda ini? Takbir apa yang menantinya? Mengapa begitu banyak orang percaya bahwa Putri Aiko seharusnya yang mewarisi tahta? Dan siapa yang kabarnya bisa menjadi calon istrinya? Tonton video lengkapnya untuk mengetahuinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita mulai. Keluarga Kekaisaran Jepang adalah salah satu monarki turun-temurun tertua di dunia, dengan sejarah yang sudah ada lebih dari 1.500 tahun. Namun selama berabad-abad, suksesi mengikuti aturan yang sangat ketat. Hanya keturunan laki-laki melalui garis ayah yang dapat mewarisi tahta krisan. Aturan ini menjadi masalah serius pada awal tahun 2000-an karena Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako hanya memiliki satu anak, yaitu putri mereka, Putri Aiko. Dan tanpa seorang putra, masa depan keluarga kekaisaran tiba-tiba menjadi tidak pasti. Untuk beberapa waktu, Jepang menghadapi kemungkinan krisis suksesi. Pemerintah bahkan mulai membahas apakah undang-undang harus diubah agar perempuan dapat mewarisi tahta. Dan banyak orang percaya Putri Aiko pada akhirnya bisa menjadi kaisar wanita pertama yang memerintah Jepang dalam sejarah modern. Namun kemudian, pada tahun 2006, semuanya berubah. Pangeran Fumihito dan Putri Keiko menyambut anak ketiga mereka, seorang bayi laki-laki. Namanya adalah Pangeran Hisahito, dan kelahirannya tidak diperlakukan sebagai kelahiran anggota kerajaan biasa. Puluhan ribu orang berbaris di jalanan ketika keluarga itu meninggalkan rumah sakit, berharap bisa melihat sekilas pangeran yang baru lahir. Dia adalah anak laki-laki pertama yang lahir di keluarga Kekaisaran Jepang dalam 41 tahun. Namun, tak ada yang tahu bahwa kelahirannya pada akhirnya akan menempatkan beban yang sangat besar di pundaknya. Sejak awal, ibunya, Putri Keiko, ingin dia tumbuh bersama anak-anak biasa, memiliki teman sejati, dan merasakan kehidupan di luar istana. Jadi, alih-alih mengirimnya ke sekolah kerajaan tradisional, dia mendaftarkannya ke sekolah-sekolah biasa. Dia menjadi anggota kerajaan pertama di keluarganya dalam waktu yang sangat lama yang melakukan hal itu. Dia tidak dibesarkan sepenuhnya di balik tembok istana. Dan untuk beberapa waktu, hidupnya tampak sangat biasa untuk seorang calon kaisar. Ia juga mengembangkan ketertarikan yang mendalam terhadap alam, terutama capung. Saat masih kecil, dia mulai tertarik mempelajari capung dan menghabiskan waktu mengamati berbagai spesies serta mengumpulkan informasi tentang mereka. Media bahkan menjulukinya sebagai Pangeran Capung. Namun, kehidupan yang tampaknya biasa ini tidak akan bertahan selamanya. Pada tahun 2019, ketika Hisahito baru berusia 12 tahun, sesuatu yang sangat mengganggu terjadi. Seorang asing entah bagaimana berhasil masuk ke sekolahnya dan mencapai ruang kelas tempat pangeran muda itu belajar. Dia kemudian meletakkan 2 pisau di atas meja tempat Hisahito seharusnya duduk. Untungnya, pangeran muda itu tidak berada di ruang kelas pada saat itu. Tetapi penemuan tersebut segera menimbulkan kepanikan. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka berusia 56 tahun yang dilaporkan mengaku bahwa ia bertindak karena ketidakpuasan terhadap sistem suksesi Kekaisaran Jepang, dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk membunuh anak laki-laki itu. Seiring bertambahnya usia Hisahito dan mendekati tahun-tahun terakhirnya di sekolah menengah, mulai muncul pertanyaan tentang kecerdasan dan kemampuan akademisnya. Media Jepang melaporkan bahwa Hisahito hanya mendapatkan 20 poin pada ujian simulasi sekolah menengah atas, dari total nilai maksimal 1.000. Kisah itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. IQ Pangeran Hisahito menjadi istilah pencarian yang sedang tren di Jepang hampir dalam semalam. Lalu, kontroversi lain pun menyusul. Hisahito memenangkan penghargaan untuk sebuah artikel yang ia tulis dalam kompetisi literatur non-fiksi anak-anak. Namun kemudian ditemukan bahwa banyak bagian dari artikel tersebut telah disalin dari sumber lain tanpa atribusi yang tepat, sehingga menimbulkan ejekan luas. Namun,
kontroversi yang paling merugikan masih akan datang. Muncul laporan bahwa ibunya, Putri Keiko, diduga telah mencoba mengamankan posisi untuk putranya. Sebuah tempat di Fakultas Pertanian di Universitas Tokyo yang bergengsi melalui program rekomendasi khusus, yang berpotensi memungkinkannya melewati ujian masuk standar yang diwajibkan untuk mahasiswa lain. Para kritikus segera menuduh keluarga kekaisaran menggunakan hak istimewanya untuk memberikan perlakuan khusus kepadanya. Pangeran Hisahito akhirnya berkuliah di Universitas Tsukuba, di mana ia mempelajari biologi. Namun banyak orang terus mempertanyakan apakah orang tuanya telah mendorongnya masuk ke sekolah-sekolah bergengsi dan lingkungan akademis yang melampaui kemampuannya. Orang lain berpendapat bahwa jika suatu hari nanti ia akan menjadi kaisar, kepribadiannya dan kemampuannya untuk dekat dengan rakyat seharusnya lebih penting daripada prestasi akademis. Tapi benarkah Hisahito akan menjadi kaisar berikutnya? Putri dari kaisar saat ini, Putri Aiko, sangat dicintai oleh rakyat Jepang, dan banyak yang percaya bahwa dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Namun, menurut hukum yang berlaku saat ini, dia tidak diizinkan mewarisi tahta. Banyak orang ingin hukum itu diubah. Survei menunjukkan bahwa hampir 80% masyarakat Jepang mendukung Putri Aiko menjadi maharani berikutnya. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa sekitar 90% orang menentang suksesi masa depan Hisahito. Bukan karena apa yang telah dia lakukan, tetapi karena mereka percaya Aiko lebih pantas menduduki tahta. Mereka melihat Aiko sebagai sosok yang lebih berkualitas, lebih populer, dan percaya bahwa Undang-Undang tahun 1947 yang melarang perempuan mewarisi tahta sudah ketinggalan zaman dan tidak adil. Jadi siapa yang tahu? Undang-undang itu suatu hari nanti bisa saja berubah, memungkinkan Putri Aiko untuk mewarisi tahta. Meskipun perubahan seperti itu saat ini tampaknya tidak mungkin terjadi. Tapi tekanan pada Pangeran Hisahito tidak berhenti hanya pada pendidikannya atau posisinya di masa depan. Bahkan istri masa depannya sudah menjadi bahan spekulasi publik. Pada tahun 2024, media Jepang dilaporkan mengungkapkan bahwa anggota keluarga kekaisaran telah menunjukkan ketertarikan pada Mana Ashida, mantan bintang cilik yang menjadi terkenal di seluruh Jepang sejak usia sangat muda. Lahir pada tahun 2004, dia hanya 2 tahun lebih tua dari Hisahito, dan mereka cukup dekat dalam usia sehingga bisa memiliki banyak minat yang sama. Ashida dikenal karena kecerdasannya dan latar belakang akademis yang kuat, setelah berhasil masuk ke Universitas Keio yang bergengsi. Karena dia tumbuh di bawah sorotan publik yang intens sebagai bintang cilik, beberapa laporan menyebutkan bahwa dia mungkin sudah memiliki ketahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan luar biasa dalam kehidupan sebagai bagian dari keluarga kekaisaran. Tentu saja, belum ada konfirmasi resmi bahwa Mana Ashida akan menjadi istri masa depan Hisahito. Ketika Hisahito ditanya tentang pernikahan saat konferensi pers pertamanya, dia hanya mengatakan bahwa dia belum memikirkannya secara mendalam. Tetapi jelas, orang-orang di sekitarnya sudah memikirkannya. Pada ulang tahunnya yang ke-19 di bulan September 2025, Jepang mengadakan upacara yang belum pernah diadakan untuk seorang pemuda dalam hampir 40 tahun. Hisahito mengenakan jubah formal tradisional dan diberikan mahkota sutra hitam. Dia kemudian berkeliling di halaman istana dengan kereta kuda yang sama seperti yang digunakan ayahnya pada tahun 1985. Akhirnya, dia membungkuk di hadapan kaisar dan berjanji untuk menjalankan tugasnya, sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya sebagai anggota dewasa keluarga kekaisaran. Saat ini, Pangeran Hisahito terus mempelajari biologi. Dia bermain bulu tangkis bersama klub universitasnya setelah jam kuliah, dan bersepeda seperti pemuda lain seusianya. Namun kenyataannya, dia tidak pernah bisa benar-benar lepas dari masa depan yang menantinya. Karena saat Hisahito berusaha menjalani hidupnya seperti pemuda biasa, seluruh dinasti sedang menunggu untuk melihat ia kelak akan menjadi kaisar seperti apa. Apakah menurutmu Jepang sebaiknya mengubah undang-undang suksesi agar Putri Aiko bisa menjadi kaisar wanita? Dan apakah kamu merasa simpati pada Pangeran Hisahito dan tekanan luar biasa yang harus ia hadapi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa beri jempol di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya,
Kamu benar-benar harus subscribe, berlangganan ke channel aku, dan aktifkan ikon lonceng supaya kamu dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.